Sekarang banyak koruptor naik haji, calon pejabat naik haji untuk menarik simpati, niatnya untuk biar orang Islam yakin dia ini Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eme Karna Ardali adalah warga Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Keinginannya untuk berhaji tidak bisa dihentikan oleh kondisi ekonomi dan usianya. Eme yang kini telah menginjak 65 tahun bercerita perjuangannya selama 30 tahun untuk menabung dan berdoa agar bisa naik haji. Keinginannya akhirnya terkabul dan bisa berangkat haji tahun ini bersama dengan istrinya. Penghasilan Eme rata-rata 50.000 per hari dan ia sisihkan 30.000 untuk ditabung serta 20.000 untuk kebutuhan makannya. Eme mengaku tetap akan kembali menekuni pekerjaannya sebagai pengayuh becak meskipun mimpinya naik haji telah tercapai. Bagaimana tanggapan dari angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi, salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Bismillah, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, ya na'udullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita membahas tentang sesuatu harapan, cita-cita, ambisi, keinginan seorang anak manusia yang ada di muka bumi ini. Pada prinsipnya, setiap manusia memiliki ambisinya tersendiri, apapun itu. Yang jelas, semua manusia memiliki cita-cita atau keinginan tersembunyi dalam kehidupannya pribadi masing-masing. Subhanallah, berbahagialah orang-orang yang mana mampu merealisasikan mimpinya sebelum ajal menjemput. Subhanallah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mewujudkan impian kita ke rumahnya Allah, Baitullah, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dalam kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Bil makna man amana billahi wal yaumil akhir adalah orang-orang yang beriman, yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, dan dia meyakini akan ada hari pembalasan, akan ada masanya, semua amal baik dan amal jahat akan dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang meyakini konsep ini adalah orang-orang yang akan mampu merealisasikan mimpi-mimpinya. Kenapa? Karena untuk naik haji bukan sekedar uang, bukan sekedar finansial, bukan sekedar kesehatan, bukan sekedar kewarasan dan sejenisnya. Tetapi untuk bisa naik haji adalah undangan dari Allah. Jadi kita bisa menginjakkan kaki di tanah Haramain ataupun Mekah dan Madinah atas undangan Allah. Banyak orang kaya, banyak orang mampu, berekonomi lebih, perusahaannya di mana-mana, kekayaannya berlimpah di mana-mana. Tapi
tidak ada syarat untuk naik haji. Banyak orang sehat juga, mampu, fisiknya sehat, pemikirannya waras, ibadahnya bagus, kaya raya, tapi dia belum siap untuk naik haji katanya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan, niatkan saja. Pertama niatkan dulu, ya Allah aku ingin niat naik haji karena Engkau. Man aman billah wal yaumil akhir. Nah, ini konteksnya manusia yang beriman kepada Allah seperti itu. Jadi diniatkan dulu saja, niatkan dulu. Innamal a'malu binniyah. Ya kalau niat saja tidak mampu, bagaimana Allah ingin mengundang kita? Kan harus ada timbal balik. Ketika Anda saya undang, saya harus melihat dulu Anda punya niat nggak untuk bertemu saya. Jika Anda saya undang, tapi Anda tidak, saya lihat Anda tidak berniat untuk ketemu saya, untuk apa saya undang? Kan memalu-malukan diri saya. Itu analoginya seperti itu. Jadi Allah melihat dulu kita ini punya niat nggak untuk naik haji. Kalau niat saja tidak punya, maka impossible kita bisa menginjakkan kaki di tanah Haramain atau Mekah dan Madinah. Oleh karenanya berniatlah. Ini penting sekali. Dalam terminologi Islam, niat itu bisa dikatakan hampir 98% semua amal ibadah dalam terminologi Islam itu diawali dengan niat. Kuncinya di niat. Mandi tobat sama mandi sehari-hari bedanya di mana? Di niat. Di niat itu sangat penting. Sama naik haji juga begitu. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya jatuhnya hanya jalan-jalan saja. Nah, paling penting itu niat. Kadang sudah bisa menginjakkan kaki di tanah Mekah, tapi karena niatnya bukan karena Allah, pulang dari haji, perbuatannya lebih buruk daripada sebelum dia naik haji. Ini banyak terjadi di Indonesia khususnya. Coba checklist berapa banyak para Pak Haji dan Bu Haji yang pulang dari tanah Mekah, malah perbuatannya sedikit kurang baik. Ya ini karena niat. Baru setelah itu faktor finansial. Dari sumber mana didapat uang itu? Halal apa haram? Sekarang banyak koruptor naik haji, calon pejabat naik haji untuk menarik simpati, niatnya untuk biar orang Islam yakin dia ini Islam. Ya, niatnya saja sudah untuk sekedar formalitas. Maka sisi spiritualnya akan hilang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita gali lagi. Jangan bertanya kapan aku bisa naik haji. Jangan seperti itu. Karena itu tadi konsepnya. Naik haji itu adalah undangan dari Allah, bukan karena keinginan kita. Kita ini hanya ditugaskan niat saja. Kalau Allah tidak mengundang, maka tidak akan bisa terrealisasi. Lantas bagaimana tuh koruptor? Dia dari uang hasil mengkorupsi, tapi dia bisa naik haji. Nah, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Nah, ini ada pembahasan tersendiri, tapi di sini akan kami kupas sedikit saja. Jadi, para koruptor itu bukan undangan Allah. Justru para koruptor dengan uang hasil korupsinya dia bisa naik haji, itulah laknat Allah kepada mereka. Jadi diberi kesenangan mereka dulu, diberi rasa bangga, seakan-akan mereka bisa mampu menipu Allah, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Astagfirullah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Lain waktu akan kita bahas lebih detail lagi. Tapi yang paling penting adalah mari berniat naik haji agar Allah mengundang kita. Kalau Anda tidak berniat naik haji, maka undangan Allah tidak akan datang ke tempat Anda. Kenapa? Karena innama a'malu binniyah. Saya mengundang Anda karena saya lihat Anda ingin bertemu dengan saya. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi.